Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lafir Mansyah dari kampus Institut Setiami. Berikut ini saya akan menerangkan beberapa pengertian media lama dan media baru. Media lama merupakan proses produksi dan penyimpanan data atau informasi yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada media cetak dan contohnya mungkin seperti koran, majalah, dan tabloid. Lalu yang kedua menjadi media elektronik yang terdiri dari radio dan televisi. Lalu ada media baru. Media baru merupakan teknologi komunikasi digital yang terhubung dengan jaringan internet, yang dimana dalam penyampaiannya harus didistribusikan melalui internet atau online. Media baru meliputi portal online, televisi online, radio streaming. Namun saat ini media sosial seperti Twitter, Instagram, YouTube dapat dikatakan media baru karena informasi yang didistribusikan melalui jaringan media sosial tersebut. Lalu ada karakteristik media lama dan media baru. Untuk karakteristik media lama, pertama itu harus menunggu informasi sesuai dengan jam yang dijadwalkan. Lalu khalayak tidak terhubung pada media dan sesama panggung. Lalu ada juga komunikasi anonim atau heterogen. Lalu mengutamakan isi ketimbang hubungan pada kondisi tertentu. Ada juga umpan balik bersifat tertunda dan tidak secara langsung. Untuk media baru, informasi pada situs tertentu tidak bersifat formal, sehingga kredibilitas informasi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lalu mudah dalam mencari informasi yang ingin didapatkan dan tidak terbatas pada jadwal tertentu. Lalu ada juga para pengguna dapat terhubung secara langsung dan juga tidak memungkinkan untuk persinggungan dengan ruang publik. Lalu ada juga kelebihan dan kekurangan media lama dan media baru. Untuk kelebihan dari media lama, itu dia lebih dapat dipertanggungjawabkan untuk isi informasinya. Harganya relatif mudah dan juga jangkauannya luas. Sedangkan untuk kekurangan media lama, biaya percetakan sendiri itu cukup mahal. Relatif lebih lama dalam penyampaian informasinya, lalu komunikasi berjalan secara satu arah dan desentralisasi. Untuk kelebihan dari media baru, informasi yang dapat disampaikan dan dibuka kembali sewaktu-waktu. Informasi dapat diakses di mana saja dan kapan saja karena menggunakan teknologi internet. Lalu ada juga dapat berupa teks, gambar, serta video. Dan juga para pengguna dapat saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, untuk kekurangan dari media baru ini, ada beberapa faktornya seperti membutuhkan biaya besar. Tidak semua masyarakat dapat mengakses karena keterbatasan koneksi internet di beberapa daerah. Lalu ada juga reporter yang dituntut secara kerja keras. Lalu sulitnya kontrol sosial dan juga informasi sulit dipertanggungjawabkan dengan kekurangan media baru ini. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai media komunikasi. Nah, media komunikasi merupakan cara agar suatu pesan dapat sampai pada si penerima yang disampaikan oleh pengirim atau si pembawa pesan. Ketika melakukan komunikasi, seseorang itu perlu menggunakan media komunikasi yang tepat, jadi agar pesan yang ingin disampaikan dapat sampai pada si penerima pesan ini. Nah, ada beberapa jenis-jenis dari media komunikasi. Pertama, saya akan membahas dari media komunikasi verbal. Nah, media komunikasi verbal merupakan pesan yang disampaikan dengan menggunakan suara atau menyampaikan pesan yang diucapkan. Jadi ada dua bentuk nih dari media komunikasi verbal. Nah, berikut ini saya menjelaskan beberapa. Media komunikasi non-verbal pertama. Jadi media komunikasi non-verbal ini merupakan cara penyampaian pesan tanpa perlu penyampaian pesan dengan mengeluarkan suara atau dalam bentuk pesan tertulis. Jadi ada beberapa bentuk nih dari komunikasi verbal, yaitu dapat berupa seperti body language atau bahasa tubuh, lalu ekspresi wajah, sentuhan,
dan juga penampilan sikapnya. Jenis media komunikasi berdasarkan cara penyebarannya. Jadi apabila kita melihat berdasarkan cara penyebarannya, maka media komunikasi dapat dibedakan menjadi 4 jenis media. Nah, pertama ini ada media komunikasi audio atau suara. Media audio itu si penerima pesan dapat menangkap pesan tersebut dengan menggunakan salah satu indera manusia, yaitu contohnya telinga ya. Sementara itu pesan yang disampaikan melalui media suara atau verbal dengan menggunakan alat yang dapat memecahkan suatu frekuensi tertentu. Jadi contohnya seperti CD, radio, pemutar audio. Lalu ada juga media komunikasi audiovisual. Jadi seperti halnya dengan media komunikasi audiovisual ini merupakan penyampaian pesan dengan cara menggunakan serta dalam bentuk visual effect atau video. Nah, maupun gambar yang kemudian digabungkan menjadi satu nih antara suara dan video. Jadi pesan yang disampaikan oleh pemesan ini lebih mudah lah untuk disampaikannya. Contohnya seperti iklan yang kita lihat di televisi. Nah, selain televisi, media komunikasi audiovisual pun berkembang cukup pesat lah untuk saat ini. Nah, media audiovisual ini dapat tersampaikan melalui media sosial di ponsel pintar atau smartphone seperti YouTube, TikTok, Instagram, atau platform lainnya yang menampilkan secara audiovisual. Lalu ada media komunikasi cetak. Nah, media komunikasi cetak ini saluran yang digunakan untuk dapat menyampaikan pesan dengan menggunakan bentuk tulisan yang telah dicetak. Contohnya seperti buku, brosur, majalah, dan bisa juga surat kabar atau sebagiannya. Namun media komunikasi cetak telah semakin terkikis nih. Jadi karena perkembangan teknologi yang kini semakin maju, jadi lebih banyak ke audiovisual daripada komunikasi media cetak. Nah, untuk selanjutnya saya akan juga menjelaskan beberapa fungsi dari media komunikasi. Nah, fungsi dari media komunikasi ini yang pertama adalah efektivitas. Media komunikasi berfungsi sebagai efektivitas yang dalam arti dengan media komunikasi maka komunikasi tersebut menjadi lebih efektif. Nah, efektivitas tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh komunikator maupun komunikan dalam berkomunikasi. Lalu ada juga efisien. Jadi dengan menggunakan media komunikasi maka komunikasi pun menjadi efisien, yang artinya menggunakan media komunikasi maka waktu untuk penyampaian pesan pun menjadi lebih cepat, misalnya seperti SMS, lalu ada juga chat WhatsApp, email, dan sebagainya. Jadi terkesan lebih efisien. Terus juga ada konkret. Jadi pesan maupun informasi yang akan disampaikan oleh penerima pesan adalah pesan yang asli atau bersifat konkret. Jadi sebab pesan tersebut akan melalui beberapa proses, dan salah satu prosesnya adalah editing yang memiliki fungsi untuk menguji kelayakan suatu informasi sebelum pesan tersebut dapat disampaikan oleh si penerima pesan. Nah, dalam hal ini fungsi dari media komunikasi adalah suatu alat maupun sarana komunikasi yang dapat diuji keasliannya atau informasinya. Jadi benar-benar informasi yang sangat valid lah. Lalu ada motivatif. Nah, fungsi dari motivatif ini jadi bahwa media komunikasi tersebut adalah sarana yang mampu memberikan dorongan kepada penerima pesan untuk melakukan suatu hal. Tidak hanya mendorong si pengirim pesan untuk bersikap motivatif, tetapi media komunikasi juga memberikan dorongan pada pembawa pesan untuk menyampaikan pesan dengan cara motivatif. Lalu ada juga yang kelima, produktif. Jadi media komunikasi dapat menyebabkan hadirnya suatu proses komunikasi sehingga menghasilkan informasi yang memiliki nilai untuk pembawa maupun penerima pesan. Nah, oleh karena itu media informasi memiliki fungsi produksi karena menghasilkan proses komunikatif. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa perbedaan media online seperti website, media sosial, dan jejaring sosial. Nah, pertama, pengertian dari media online. Media online ini adalah jenis media atau sarana komunikasi yang tersaji secara online. Jadi terhubung ke dalam koneksi internet nih, contohnya seperti email, ada website,
Belum jejaring sosial tuh termasuk seperti WhatsApp, Line, terus ada juga Facebook, Instagram. Nah, yang poin kedua ada pengertian website. Pengertian website atau situs web ini ada salah satu jenis media online juga ya, yaitu halaman yang berisi beragam informasi dengan satu domain web. Misalnya itu seperti Google, ada juga Facebook, detik.com, Yahoo, itu termasuk dalam media online. Terus juga ada pengertian dari jejaring sosial. Jadi jejaring sosial atau social networking ini bagian dari media sosial, yaitu berupa pemanfaatan media sosial untuk membangun jaringan pertemanan, jaringan bisnis, dan juga jaringan pergerakan, bahkan bisa membangun jaringan untuk menggelar aksi demonstrasi secara besar-besaran. Nah, begitulah penjelasan saya mengenai beberapa pengertian dari media lama, lalu ada juga media baru, terus komunikasi verbal, dan juga jenis-jenis media lainnya, dan juga beberapa fungsi dari media komunikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.